Kelakuan Presiden Jokowi yang dibongkar oleh PKS menawarkan Kaesang ke partai-partai. Ya, pernyataan ini disampaikan oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa Kaesang ini memang oleh bapaknya, oleh Presiden Jokowi ditawar-tawarkan ke beberapa partai untuk menjadi calon wakil gubernur DKI di Pilkada 2024. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kelakuan Presiden Jokowi yang dibongkar oleh PKS, menawarkan Kaesang ke partai-partai. Ya, pernyataan ini disampaikan oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa Kaesang ini memang oleh bapaknya, oleh Presiden Jokowi ditawar-tawarkan ke beberapa partai untuk menjadi calon wakil gubernur DKI di Pilkada 2024. Terutama kepada partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Ada PAN, kemudian Golkar, Demokrat, lalu ada Gelora, kemudian PBB, dan juga Partai Garuda. Nah, ini kan kemudian menimbulkan multitafsir kepada kita. Apakah iya Presiden Jokowi melakukan itu? Tapi kalau melihat track record-nya, kayaknya sih memungkinkan iya. Nah, kemudian pernyataan ini kan mulai dari kemarin hingga hari ini, hingga saya buat video ini ramai di media sosial. Lalu kemudian muncul bantahan dari Kaesang sendiri. Dia mengatakan bahwa Abu Bakar Al-Habsyi selaku Sekjen PKS bohong. Kaesang yang anak dari Presiden Jokowi berbicara kebohongan yang bener aja. Jadi kan sekarang gini loh, kalau kita melihat track record-nya di beberapa bulan ke belakang, kita tarik ke belakang, atau mungkin dari beberapa tahun ke belakang, tepatnya di tahun 2018, Presiden Jokowi pernah mengatakan ketika diwawancara oleh Desi Anwar pada waktu itu, saya masih ingat betul, karena kemarin baru lihat videonya, mengatakan bahwa anak-anaknya sama sekali tidak tertarik untuk masuk ke dunia politik. Tahun 2018, pada waktu itu, ketika ditanya oleh Desi Anwar, dia mengatakan bahwa anak-anaknya lebih tertarik menjadi seorang bisnismen, meskipun jualannya kecil-kecilan. Yang pertama, Gibran itu jualan martabak, dia bilang. Lalu yang kedua, Kahiyang Ayu bersama dengan suaminya ini juga akan memulai bisnis kecil-kecilan. Lalu kemudian yang kecil, Kaesang ini jualan pisang goreng. Itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Ingat, 2018, 6 tahun yang lalu. Tapi kemudian di 2020, semuanya berubah. Ketika Gibran tiba-tiba kemudian dicalonkan menjadi calon wali kota Solo dan akhirnya jadi melawan kota kosong. Dan kemudian sekarang kita mundur dulu di beberapa bulan yang lalu, awal tahun atau akhir tahun yang lalu, ketika Gibran ingin menjadi calon wakil presiden. Kemudian aturan di Mahkamah Konstitusi dirubah, diotak-atik, mengotak-atik hukum dan undang-undang, akhirnya memuluskan jalan Gibran menjadi seorang wakil presiden. Dan sekarang, aturan untuk pencalonan calon kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan juga bupati, ini kemudian juga dirubah juga di Mahkamah Agung, yang itu disinyalir dan dugaan sangat amat kuat memberikan karpet merah kepada Kaesang dengan pasal yang ditafsirkan dirubah ketika orang yang akan dilantik berusia 30 tahun. Nah, itu kan semuanya, meskipun kalau kita melihat itu ada aktornya yang menggugat pasal-pasal itu, tapi kan kita juga pasti memahami ada aktor yang jauh lebih besar daripada itu. Siapa lagi kalau bukan keluarga mereka sendiri? Karena ini
memang untuk memuluskan jalan anak-anaknya, untuk membangun dinasti politik. Jadi, kalau bagi saya, ketika sekarang apa yang disampaikan oleh Sekjen PKS bahwa Pak Jokowi menawar-nawarkan anaknya kepada beberapa partai, itu kemudian menjadi bisa dipercaya bagi saya. Nah, kalau untuk Anda pemirsa, silakan Anda mau percaya dengan PKS atau percaya dengan Kaisang, boleh, silakan terserah, bisa dituliskan di kolom komentar. Tapi kalau bagi saya, melihat track recordnya sekarang, saya lebih percaya PKS. Meskipun dari beberapa tahun belakangan, saya sangat tidak suka dengan ideologi dari PKS. Tapi kali ini, saya kok meyakini apa yang disampaikan oleh Sekjen PKS itu benar adanya. Nah, kemudian bantahan yang disampaikan oleh Kaisang kemarin, itu kan dia mengatakan bahwa Sekjen PKS ini berbohong. Silakan kalau misalkan memang ada Bapak saya menawar-nawarkan saya ke beberapa partai, silakan sebutkan partainya mana saja. Lalu kemudian datanya mana. Kaisang kemudian menuduh bahwa PKS ini memang sengaja mengeluarkan statement ini karena memang tidak ingin berkoalisi dengan PSI. Karena Kaisang mengatakan bahwa calon gubernur atau wakil gubernur itu kemudian disodorkan oleh masing-masing ketua umum partai, termasuk dirinya sebagai ketua umum PSI. Tapi muncul berita beberapa hari yang lalu ketika Presiden Jokowi bersama dengan Partai Koalisi Indonesia Maju lagi rapat untuk mengobrolkan, untuk membicarakan masalah calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mereka usung. Ridwan Kamil dan siapa? Nih, ada beritanya. Jadi, sekarang kan kelihatan siapa yang berbohong, siapa yang enggak. Di media sosial sekarang pun itu juga lagi ramai dibahas masalah ini. Selain masalah Kominfo ya. Itu nanti kita bahas di video yang lain. Tapi ini memang ketika seorang anak dari Presiden Jokowi yang kemudian sekarang kita tahu banyak sekali bohongnya, kemudian menjadi seorang pengkhianat bagi partai yang membesarkannya, kemudian berbicara masalah kebohongan, itu kan kemudian menjadi guyonan oleh para netizen. Banyak akun-akun dari netizen ini yang kemudian mempertanyakan, mau percaya dengan siapa? Dengan PKS kah? Dengan Kaisang kah? Atau dengan Presiden Jokowi kah? Tapi kalau kita melihat semuanya ini, kita rangkum, kita tarik benang merahnya, ya kita kan jadi bisa tahu bahwa sebetulnya kenyataannya, kejadiannya itu seperti apa yang sebenarnya. Nah, sekarang dengan adanya Kaisang yang kemudian ditawar-tawarkan oleh Presiden Jokowi, oleh ayahnya kepada beberapa partai, lalu kemudian kemarin sempat juga sudah disambut, bak gayung bersambut oleh Partai Nasdem yang mengatakan bahwa Kaisang ini cocok menjadi pemimpin karena sudah mulai rajin turun sholat Jumat, seperti video saya kemarin. Itu kan menandakan bahwa ada satu partai yang sudah mulai terpancing. Di sisi lain partai ini ingin menjilat Presiden Jokowi, di sisi lain kemudian memainkan politik identitas karena apa? Karena cuma itu yang bisa ditonjolkan. Karena prestasinya belum ada, pengalaman memimpin daerah lain juga belum ada, pengalaman di dunia politik juga belum ada. Jadi itu yang bisa dijual. Bermain dengan agama, kemudian menonjolkan identitas sebagai seorang muslim, pakai peci kemana-mana, rajin sholat Jumat, turun ke masjid-masjid, ke lapangan, itu yang bisa dijual. Prestasi belum ada, kemudian pengalaman rekam jejak di dunia politik juga belum ada. Tahu-tahu baru bergabung menjadi anggota partai sudah bisa diangkat menjadi ketua. Ini kan kalau misalkan tidak ada cawe-cawe dari Presiden Jokowi kan nggak mungkin. Kalau seorang Kaisang bukan anak dari seorang presiden, nggak mungkin ini akan terjadi. Dan ini jadi menguak tabir di balik itu semua. Kaisang memang benar-benar didesain untuk menjadi seorang ketua umum, lalu kemudian juga sudah dicanangkan untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur di Jakarta. Ini semua sudah didesain, dirancang oleh keluarga Presiden Jokowi. Salah satu dari menancapkan kuku-kuku mereka untuk menguasai dinasti politik yang ada di negara kita. Kan seperti itu. Itu kesimpulan yang akhirnya bisa diambil oleh beberapa netizen kita, termasuk saya. Itu kan yang terjadi.
Nah, sekarang kalau misalkan ini kemudian juga dibantah oleh Kaisang, kemudian oleh PSI pun juga dibantah, PSI kan juga membantah apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Habsyi, mengatakan bahwa ya itu memang adalah keinginan PKS yang tidak ingin berkoalisi dengan PSI. Itu adalah kebohongan, bahwa yang disampaikan itu adalah kebohongan. Ini adalah merusak tatanan yang sudah terjadi sekarang, bahwa itu kemudian merusak komunikasi. Nah, sekarang kalau berbicara masalah kebohongan, ingat, dulu PSI pernah memberikan anugerah kebohongan terbesar kepada Prabowo. Dan sekarang justru menjadi penjilatnya. Sudahlah, di dunia politik ini kan memang tidak ada yang abadi. Perkawanan, kemudian permusuhan itu kan memang tidak ada yang abadi. Semuanya hanya demi kepentingan. Ingat dulu PSI, bagaimana mereka menggempur Prabowo Subianto ketika menjadi pendukung Presiden Jokowi di 2019. Memberikan award kebohongan, lalu kemudian juga mengupas bagaimana kekurangan dari Prabowo Subianto, termasuk tentang keterlibatannya pelanggaran HAM di tahun 98, itu kan dikuak semua. Tapi di 2024, coba lihat, mereka menjadi penjilat, kemudian mereka menjadi pengikut sekarang dan benar-benar melekat di Koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Bahkan orang-orang PSI dan ex-PSI itu sekarang juga ditempatkan di beberapa posisi strategis dengan gaji yang fantastis. Raja Juli Antoni menjadi wakil menteri dan sekarang menjadi PLT wakil kepala otorita IKN. Itu Raja Juli Antoni. Grace Natali menjadi seorang komisaris di BUMN Main ID dengan gaji ratusan juta rupiah. Mantan PSI Samara Amani juga menjadi salah satu komisaris dengan gaji ratusan juta rupiah per bulan. Bayangkan, itu PSI yang sekarang dipegang oleh Kaisang. Dan itu memang seperti seolah sudah didesain, ingin dikuasai dan disetir oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau misalkan yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Habsyi bahwa Presiden Jokowi itu menawar-nawarkan Kaisang kepada beberapa partai untuk menjadi calon wakil gubernur mereka, saya memaklumi itu dan bisa mempercayai itu. Dan kalau misalkan Kaisang mengatakan bahwa kalau semua ini adalah inisiatif dari semua ketua umum partai, termasuk dirinya ketua PSI, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Jokowi, bagi saya semua itu adalah bohong besar. Jadi gimana? Anda percaya mana? Kaisang atau PKS? Silakan tulis di kolom komentar. Sambil nunggu jawaban Anda, kita ngopi sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kebohongan lama-kelamaan pasti terkuak.